Stay tune in Sonora. Sonora 98,9 FM. Sonora, a part of KG Radio Network. Tanda waktu menunjukkan tepat pukul 8. 1 jam yang digunakan untuk merasa khawatir lebih melelahkan daripada 1 jam untuk bekerja keras. Memberikan informasi dan inspirasi. 98,9 FM Sonora Bali FM, inspirasi keluarga Bali. Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Melihat mereka yang juara, ya, apakah itu juara di dalam dunia bisnis atau kemudian juara di dalam kita membangun sebuah karir gitu ya, atau juara kelas atau juara-juara yang lain. Kita jadi bertanya-tanya, apakah juara ini hanya dimiliki oleh segelintir orang? Atau semestinya setiap orang bisa menjadi juara tetapi nggak tahu aja caranya? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Bagaimana sih caranya bisa menjadi juara dalam bisnis, dalam karir, dalam sekolah, dalam kehidupan? Ini dia topik yang akan kita bahas pagi hari ini bersama Mbahnya Dahsyat. Selamat pagi Pak Tung, semangat. Selamat pagi yang dahsyat, Mbak Ola. Juga selamat pagi Smart Listener seluruh jagat raya. Juga selamat pagi ini saya langsung juga melalui Instagram. Selamat pagi semua teman-teman di Instagram yang dahsyat dan penuh semangat. Yes. Oke, baik. Pak Tung, bicara tentang juara, kita belum lama ini baru beberapa hari yang kemarin ikut merayakan, ikut gembira karena atlet Indonesia yang Paralimpik begitu ya, ini juga meraih juara ya. Terus kemudian sebelumnya di Olimpiade kita juga punya atlet yang juara gitu kan. Lalu di dalam dunia bisnis kita juga melihat ada banyak sekali bisnis-bisnis yang juara karena misalkan menjadi dekakorn, menjadi unicorn dan sebagainya. Pertanyaannya nih gitu ya Pak Tung, ini juara-juara ini hanya milik segelintir orang atau sebenarnya setiap orang tuh bisa nggak sih sebenarnya jadi juara? Nah ini kalau menurut pandangan Pak Tungnya, belajar udah ketemu dengan banyak pebisnis, banyak orang-orang yang juara dan sebagainya. Sebenarnya definisi juara ini supaya kita bisa punya pemahaman yang sama. Apakah semata-mata karena dia raih prestasi menjadi yang itu udah disebut sebagai juara atau akhirnya Pak Tung menemukan definisi yang lain? Silakan Pak Tung. Jadi juara itu kalau misalnya seperti badminton atau olimpiade begitu ya, itu yang menarik itu yang juara cuma sedikit. Maksudnya yang juara cuma sedikit itu ya. Jadi misalnya juara lari, waduh, juara 1 you get everything. Selisihnya cuma 0,01 detik no. Kalau balapan 100 meter kan cuma 0,1 detik atau 0, berapa detik. Bahkan kadang finishnya bareng. Pakai foto finish baru Anda terbukti juara. Kenapa kok bisa juara? Karena hidung Anda lagi begini, bulu hidungnya keluar 1 milimeter, ternyata finish dulu bulu hidung Anda juara.
Yang juara 1 dapat everything, dapat iklan, dapat endorse, dapat hadiah. Kemarin dapat hadiah miliar-miliaran, dapat rumah. Juara 2 ya dapat medali perak, sedikit. Juara 3 dapat medali perunggu. Juara 4 dapat foto saja sama stadionnya, ya toh ya. Tidak dapat apa-apa. Nah, tapi di dalam hidup ini ternyata ataupun di dalam bisnis kita bisa juara di kategori kita masing-masing, dan bukan seperti yang di dalam Olimpiade yang menang cuma 1, 2, 3. Di dalam bisnis bisa kok yang menang banyak, bukan hanya 1. Jadi menurut saya, bagi saya juara itu Anda menjadi yang terbaik di bidang yang Anda yang kepingin Anda tekunin. Lawan Anda yang terberat adalah diri Anda sendiri. Nah, dan saya punya prinsip-prinsip bagaimana menang ataupun istilahnya juara di dalam kehidupan, ataupun di dalam sekolah Anda, ataupun di dalam bisnis Anda. Nah, ada yang nanya, loh Pak Tung ini sudah terbukti kok berani-beraninya ngajar seperti begini, begitu ya. Ya, tapi sekali lagi lah, jadi dalam kesempatan ini contohnya, kalau saya di sekolah ya lumayan lah jadi mahasiswa teladan nomor 1, juara lomba karya tulis ilmiah. Loh ya Pak Tung dari dulunya pinter, enggak ya. Dulu waktu saya SMA, teman saya tahu bahwa saya SMA rodok goblok. Sudah goblok, nakal lagi. Tapi pada waktu kuliah bisa jadi mahasiswa teladan nomor 1, juara lomba karya tulis ilmiah sampai tingkat nasional, juara cepat P4. Terus kemudian, kalau di dalam bisnis, ya mungkin saya bukan yang paling kaya se-Indonesia, enggak. Tapi lumayan loh, se-Banten itu 100 pembayar pajak. Saya di antara 11 juta orang, saya termasuk 100 pembayar pajak terbaik, kan lumayan kan berarti gitu ya. Banten ya. Jadi tidak usah review saldo lah, ya kan ada review saldo dong Kak, tidak usah pameran mobil mewahnya, tidak usah, pameran bayar pajaknya kan sudah jelas itu ya. Tapi sekali lagi, kalau di dalam kehidupan ya lumayan lah. Sejauh ini, ya mungkin saya sekali lagi bukan yang keluarga yang bukan paling harmonis, tetap ada, tetapi so far so good menurut saya, begitu ya. Dengan anak-anak ya so far so good gitu. Tentu saja tidak ada yang sempurna. Yang ada adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Nah, sekali lagi saya sharing apa yang saya tahu belum tentu benar. Jadi please teman-teman, jadi kita tetap harus rendah hati bahwa ya terus mau belajar, tapi saya sharing apa yang saya tahu yang membuat ya lumayan lah di dalam bisnis tadi, termasuk sebagai pembayar pajak terbaik 2020 untuk Banten gitu ya, Provinsi Banten, belum se-Indonesia, kalau bisa se-Indonesia nomor 1 saya juga mau gitu ya. Ya. Oke. Selatan, yes. Baik, Pak Tung, kita jeda dulu. Tadi ada kalimat yang menarik loh, Smart Listener, yang disampaikan oleh Pak Tung ya, bahwa kita mengakui bahwa kita nggak sempurna, tapi justru di titik itu atau di pengakuan itu ada ruang-ruang di mana kita bisa mengupgrade diri. Nah, nih, habis ini kita akan membahas ya bagaimana kita mengupgrade diri supaya kemudian selalu menjadi yang terbaik di dalam versi diri kita begitu ya, karena pastinya kita ini diciptakan untuk sebuah versi-versi yang terbaik. Habis ini kita akan bahas ya mengenai prinsip-prinsip tadi itu ya yang disampaikan oleh Pak Tung setelah jeda, dan kami mengajak Anda juga bisa menyaksikan kami live di YouTube di kanal Smart FM. Menjadi juara dalam bisnis, dalam karir, dalam sekolah, dan dalam kehidupan itu seperti apa sih? Kita bahas lebih lanjut. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Kebersihan sangat penting untuk memastikan tubuh dan lingkungan kita tinggal dan bekerja itu sehat, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Cara lama membersihkan yang kotor sering tidak maksimal dan memicu perkembangbiakan virus dan bakteri. Dibutuhkan alat pembersih yang mumpuni berbasis teknologi. Dan kini, kawan lama sebagai pemegang lisensi Nilfish menghadirkan produk-produk Nilfish yang berkomitmen sebagai cleaning solution, aman dan maksimal dalam membersihkan. Seperti apa produk-produk cleaning Nilfish di Indonesia dan apa saja keunggulannya, lalu bagaimana promonya di akhir tahun? Simak bahasanya dalam Smart FM Radio Talk Selasa 14 Desember mulai jam 8 pagi di Smart FM. Pastikan Anda menyimaknya dan dapatkan solusi kebersihan untuk kesehatan maksimal. Smart FM, Business and Inspiration. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa
Harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak A.B. Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnisnya itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brand Management. Smart Brand Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, siapapun bisa menjadi juara ya. Persoalannya apakah Anda mau menjadi juara? Kadang-kadang kita sudah menjadi inferior atau menjadi kecil hati gitu ya, karena melihat keberhasilan orang lain dan menganggap bahwa kita kayaknya nggak cocok deh, atau kayaknya nggak bisa deh, atau nggak terlahir deh bisa menjadi juara ya. Padahal tadi disampaikan oleh Pak Tung, kita semuanya nggak ada yang sempurna. Tetapi kalau punya kesadaran itu, berarti sebenarnya ada ruang-ruang untuk kemudian mengupdate diri kita. Nah, gimana sih caranya bisa menjadi juara dalam bisnis, juara dalam karir, juara dalam sekolah, juara dalam kehidupan, dan sebagainya, dan banyak lagi yang lainnya. Kita akan bahas prinsip-prinsipnya ya. Nah, Pak Tung, kita bahas nih. Kalau tadi Pak Tung mengatakan, saya mau sharing dari pengalaman saya, walaupun ini mungkin belum kalau dibandingkan sama yang lain masih banyak lagi langit di atas langit, tapi nggak ada salahnya kalau di-sharingkan, karena tentunya aku nggak pengen jadi sukses sendirian dong, inginnya juga berbagi gitu kan ya. Nah, prinsipnya apa nih Pak Tung yang pertama yang bisa kita pelajari? Silakan Pak Tung. Jadi pertama kali bahwa kita harus punya keyakinan apa? Bahwa menang itu mudah, jadi juara itu mudah, karena lawannya sedikit. Sangat sedikit orang yang mau bayar ongkosnya kok. Sangat sedikit orang yang mau bangun sedikit lebih pagi. Sangat sedikit orang yang mau membaca buku. Sangat sedikit orang yang mau mendengarkan YouTube, tapi bukan yang prank-prankan. Ya boleh lah sekali waktu yang prank, yang lucu-lucu, boleh seger-seger. Tetapi ya 80% adalah untuk meningkatkan diri, bukan untuk meningkatkan kesenangan diri. Halo, gitu loh. Itu beda ya Pak Tung ya. Dua hal yang berbeda ya. Sama, baca buku kan juga sama, bisa untuk menyenangkan diri, baca buku kan gitu ya, baca novel, baca ini ya boleh kan, itu menyegarkan kita, memperluas wawasan kita, keren banget, dan istilahnya kemampuan verbal kita juga meningkat kalau kita banyak baca buku. Tetapi ya baca bukulah yang bermanfaat. Sangat sedikit orang yang mau istilahnya melakukan yang harus dilakukan. Ya atau ya, berani menyapa orang yang jauh lebih hebat, berani menawarkan something yang dia yakini bahwa itu bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi banyak orang takut berkenalan, tapi kenalan ya itu tadi, begitu banyaknya orang yang biasa-biasa saja dalam kehidupan. Jadi ikutin saya, nomor satu kita punya prinsip, menang itu mudah karena lawannya sedikit. Tadi di Instagram live gitu ya, pada waktu jeda iklan kan saya ditanya, Pak Tung resepnya apa jadi mahasiswa teladan? Saya singkat dengan sangat cepat ya, resep jadi mahasiswa teladan itu 3 saja. Indeks prestasi di atas rata-rata teman, bisa rata-ratanya 3,5 ya, ada 3,6, 3,7, 3,8. Nggak harus yang paling nomor 1 kok. Nggak harus 4,0, kalau bisa 4,0 even better gitu ya.
Dan yang kedua, Anda aktif ikut lomba. Lomba A, B, C, D ikut. Jadi Anda ikut lomba itu Anda dikenal pintar. Jadi lomba walaupun belum tentu menang, akhirnya menang juga karena lawannya dikit. Yang ketiga, aktif di kegiatan sosial. Anda aktif di organisasi sosial, senat, lembaga apa, segala macam, terus aktiflah di organisasi. Anda 3 ini jadi mahasiswa teladan. Bagaimana nomor 1, bagaimana nilainya jadi yang bagus? Ada 4 saja. 1, baca 10 menit sebelum dan sesudah pelajaran. 10 menit tidak mampu, 2 menit aja Anda baca. Anda baca sebelum dan sesudah. Apa yang tadi saya pelajari? Besok mau belajar apa ya? Anda 2 menit aja. Anda di kelas kesannya paling pinter kok. Karena yang lain pas baca kok. Anda cuma menang 2 menit baca duluan. Halo, woi, 2 menit baca duluan Anda sudah dianggap pinter di kelas. Kemudian yang kedua, kerjakan soal-soal yang tahun lalu. Mohon maaf, dosen males, guru males, soalnya cuma itu saja. Ayo perhatikan. Nah, saya kerjakan soal-soal tahun lalu ya jadi mahasiswa teladan gitu. Soalnya itu aja kok gitu ya. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, kalau mau nilainya bagus, Anda di kelas pastikan paham. Kalau tidak paham, Anda nanya terhadap guru Anda. Boleh kok. Istilahnya dianggap goblok begitu ya. Dalam 3 menit, tapi daripada goblok seumur hidup tidak berani nanya, tanya sama teman, tanya sama gini. Sekarang sudah banyak sekali. Anda nanya sama Google, nanya sama apa, luar biasa. Yang keempat, Anda pastikan Anda istilahnya dianggap pintar. Caranya bagaimana? Tadi langsung baca, Anda sudah duduk deretan paling depan, terus kemudian aktif ikut lomba. Jadi Anda di mata dosen itu dianggap pintar duluan. Waktu nanya itu Anda sudah baca dulu, jadi nanya dalam arti tahu. Itu lebih keren. Anda nanya kadang dalam arti tidak tahu. Kalau Anda nanya terus dalam arti tidak tahu kan dianggap goblok. Tapi sekarang kita punya strategi nanya supaya dianggap pintar. Sudah duduk di depan, kita sudah baca bukunya. Selamat siang Pak, kemarin saya baca buku ini, menunjukkan kita membaca. Nah itu jadi menunjukkan kita pintar, kita kepingin dapat nilai A, sudah tahu. Jadi 1, 2, 3, 4 kita akan dahsyat jadi mahasiswa. Tapi pertanyaannya begini loh teman-teman gitu. Mau nggak Anda belajar 2 menit sebelumnya? 2 menit aja, menang itu mudah kok. Lawannya dikit, sangat sedikit orang yang mau baca 2 menit. Nah, sama, di dalam kehidupan sama. Sangat sedikit orang yang mau istilahnya meluangkan waktu untuk merenung, menyimpulkan, terus membaca, cari mentor yang hebat, ikut seminar-seminar yang bermanfaat dalam kehidupan. Sangat sedikit kok orang yang mau bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding dia. Sangat sedikit kok orang yang mau datang pergi ke tempat orang yang lebih sukses dan ngomong, boleh saya bantu Bapak? Lebih banyak orang datang minta utang, minta sumbangan, minta kerjaan. Yang paling parah semuanya diminta langsung. Utang, kerjaan, sumbangan diminta. Pak, minta utang, minta sumbangan, minta kerjaan. Ya, boleh sih. Tapi kalau Anda datang, Pak, boleh saya bantu Bapak jauh lebih sukses dibanding hari ini? Saya orang bisa dipercaya, saya orang yang semangat. Jadi menang itu mudah karena lawannya sedikit. Sangat sedikit orang yang mau bayar ongkosnya. Sangat sedikit. Anda mau nggak jadi pemenang? Contoh lah. Lawannya sedikit. Coba kemarin yang juara Olimpiade. Apakah Grecia Poli itu sama ini jadi dia juara itu ngalahkan orang seluruh dunia? Apakah dia pernah ngalahkan Mbak Ola? Ayo Mbak Ola pernahkah badminton lawan Grecia Poli? Nggak pernah tuh. Dia juga belum pernah ngalahin saya. Oh Pak tuh kan lagi mereka lawannya perempuan. Iya. Dia menang paling 6 kali gitu ya. Penyisian, semifinal, perempat final, semifinal, terus kemudian final juara. Jadi main 6-7 kali sudah juara Olimpiade. Lawannya dikit tuh. Even contohnya salah satu yang namanya bayar pajak. Saya kira kenapa kok saya bisa? Oh ternyata jarang yang mau bayar pajak, asem tenan. Menang itu mudah kok, lawannya dikit gitu loh ya. Ketika Anda mau bangun lebih pagi, mau baca sedikit, Anda sudah jadi pemenang. Nah sekarang demikian juga, saya punya 3 prinsip ya di dalam kehidupan. Anda mau gemuk jadi langsing, Anda mau istilahnya keluarganya berantem jadi harmonis. Doain ya saya terus semakin harmonis, semakin rukun. Tetap kita manusia biasa, tetap ada kelemahannya. Tetapi kalau kita punya ilmu ini, kemungkinan suksesnya itu jauh lebih besar daripada tidak punya ilmu ini. Anda mau miskin jadi kaya, Anda mau karyawan tadi mau karirnya melejit. Loh, saya waktu jadi karyawan karir saya melejit. Saya di BCA saya tidak pernah menjadi, mohon maaf, saya tidak pernah menjadi supervisor, kepala bagian, pimpinan cabang pembantu, kepala bidang cabang besar, pimpinan cabang pembantu yang besar. Jabatan saya waktu di BCA langsung wakil pemimpin kelas wilayah. Nanti karir saya cepat sekali, saking cepatnya gajinya ketinggalan, itu tidak apa-apa, kita semangat dulu gitu ya. Tapi kembali lagi, bagaimana berkarir? Sama, Anda punya resep-resep yang sederhana untuk menjadi karir, bisa dipercaya. Banyak nggak sih orang yang bisa dipercaya?
mungkin ya boleh kalau Anda bilang cukup banyak Pak, ya itu standar. Karena nggak bisa dipercaya, no trust, no karir. Tapi yang kedua, jadi yang terbaik. Jadilah karyawan-karyawan juara yang tidak bisa disingkirkan. Jadi saya zaman di Indonesia, pertumbuhan kartu ATM saya terbaik di Indonesia. Loh, kok Pak Tung bisa langsung dipromosi? Kok nggak pernah alami? Loh, karena saya berani mengajukan diri. Ketika orang takut itu, saya berani. Boleh saya bantu? Sebetulnya saya pada waktu di kelas saya sudah menonjol nomor satu. Tapi pada waktu itu saya berani tampil. Jarang orang berani tampil. Oh iya Pak Tung pemberani. Enggak boy, saya ini pemalu. Dites DNA pemalu. Sungguh-sungguh pemalu. Saya diambil air liur, saya dikirim ke Amerika 2 bulan kemudian. Dicek, ternyata saya, anak-anak saya termasuk pemalu. Jadi DNA tuh sebenarnya pemalu bisa jadi seperti ini. Kenapa? Ya karena saya pakai 3 jurus ini loh. Kalau Anda mau jadi yang terbaik juara di dalam bisnis, nomor 1, Anda punya goal jadi yang terbaik. Jadi goalnya harus SPTM, spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Tulis goal-goal Anda. Jadi goal jadi yang terbaik. Yang kedua, Anda punya alasan sangat kuat. Why saya harus jadi yang terbaik. Kalau saya pada waktu kuliah, saya tahu bahwa saya harus jadi yang terbaik karena dulu ditolak, karena goblok. Ditolak banyak wanita gitu loh ya. Bingung milih di antara 6 calon pacar karena 6-6-nya tidak ada yang mau. Lagi ya. Tobat. Nah, tapi kembali lagi nih. Jadi yang setelah jadi alasan sangat kuat itu nikmat dan sengsara kok. Orang tanya, Pak Tung motivasi itu apa sih? Motivasi itu cuma nikmat dan sengsara. Dengerin teman-teman. Nikmat dan sengsara. Sengsara, iya. Walaupun nikmatnya itu masing-masing. Ada yang takut ditolak oleh lawan jenis kayak saya zaman dulu, tidak dapat pasangan, cilaka gitu ya. Karena tugas DNA kita dari ujung kuku sampai ujung rambut tugasnya apa? 2, mempertahankan hidup dan melanjutkan keturunan. Kalau melanjutkan keturunan ditolak, lah kan separuh tugas hidup saya. Ujung-ujungnya. Lah, terus kemudian yang ketiga ini yang keren gitu ya. Apa? Tadi punya goal jadi yang terbaik, SPTM, spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Kemudian yang kedua punya alasan sangat kuat, nikmatnya jelas, sengsaranya jelas. Tadi sama saya, Pak Tung, saya ini jadi karyawan susah gini. Saya mau keluar juga takut gitu, tapi tidak keluar pada jadi karyawan sengsara gitu ya. Lah saya nanya, lah Anda kan cukup sengsara untuk komplain, tapi tidak cukup sengsara untuk keluar. Anda keluar ataupun pindah ke perusahaan lain atau buka usaha sendiri itu karena Anda punya impian di depan lebih nikmat, di dalam sudah sengsara. Cuma itu aja kok. Ya. Anda kalau dalam relationship yang menurut Anda berantakan tapi terus Anda pertahankan, ya cuma 2 aja. Karena Anda merasa takut kalau putus nanti lebih sengsara kok. Betul kan? Di dalam sengsara, ya tapi Anda cukup sengsara untuk komplain, tapi tidak cukup sengsara untuk take action. Ya. Nah, jurus yang ketiga. Ya, jurus ketiga disimpan dulu, Pak Tung. Kita jeda sebentar ya. Oke, sudah diberi tanda untuk kita sebentar jeda supaya nanti nggak kepotong di tengah-tengah ya. Ditahan dulu penjelasan yang ketiga nih, Smart Listener ya. Jurus untuk bisa menjadi juara. Kami jeda sesaat, tetaplah bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener gak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran, Mbak? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin.
Listener dan juga sahabat yang bergabung tadi di bab tuh jadinya ya kayak baca buku ya di part yang sebelumnya ya kita membahas mengenai 3 prinsip ya tadi bagaimana sih bisa menjadi juara. Yang pertama sebenarnya keyakinan menang itu mudah. Nah di dalamnya tadi kita membahas ada 3 kuncinya lah ya kita untuk bisa menjadi juara. Yang pertama goal jadi yang terbaik, kemudian yang kedua adalah why kita menjadi yang terbaik begitu ya. Itu ada hukum yang harus hukum nikmat dan sengsaranya mesti jelas ya. Tetapi ada yang ketiga yang tadi sempat tertunda yang akan dijelaskan oleh Pak Tung. Yang ketiga nih apa Pak Tung? Silakan. Jadi yang ketiga teman-teman adalah satu yang namanya belajarlah dari yang terbaik dan sudah terbukti sukses. Jadi daripada Anda mata lalat itu nyari jeleknya orang-orang yang sukses. Itu namanya mata lalat ya? Terus di kebun penuh bunga nemunya tai, nemunya bangkai karena mata. Oke. Baik mata lebah. Kok dia bisa? Makanya saya tuh satu aliran dengan namanya positif deviansi. Maksudnya positif deviansi ya. Ini saya manfaatkan dalam memberikan konsultasi kepada banyak perusahaan. Kemarin ada satu bank ngontrak saya lagi gitu ya, luar biasa gitu ya. Jadi banyak orang yang dahsyat luar biasa itu ternyata masih mau belajar gitu ya. Bank dahsyat besar gitu ya, termasuk salah satu pembayar pajak terbaik juga di Banten bareng dengan saya. Sana bank saya perorangan itu keren juga. tapi sekali lagi ternyata begini. Jadi saya adalah jagoan nyontek. Jadi ketika ada orang yang lebih baik, makanya saya tanya, "Loh Pak, ini mau tentang apa?" Saya mau meningkatkan servis, juga mau meningkatkan penjualan tentang landing dan fundingnya. Saya cuma ngomong sederhana, oke, sebelum masa-masa training itu adalah just one thing untuk meningkatkan performance. Very good, saya setuju. Training itu top sekali, memang perlu sekali di dalam perusahaan. Menurut si Philip Fisher, buku yang direkomendasi sama Warren Buffett bilang, saya kaya itu bukan karena belajar dari Benjamin Graham, tapi saya belajar dari Philip Fisher juga. Bukunya judulnya Common Stock for Uncommon Profit. Nah, dia bilang, kenapa milih IBM? Begitu ya, investasi di IBM, ada 15 kriteria perusahaan yang diambil untuk diinvestasi. Menurut Philip Fisher, salah satunya adalah perusahaan tadi, waktu training untuk perusahaannya lebih banyak dibanding yang lain. Jadi dia bilang, tahun 50-an, saya investasi di IBM. Tahun 50-an sudah investasi di IBM. Kenapa? Karena sepertiga waktu kerja dari karyawan IBM adalah training untuk meningkatkan diri. Karyawan saya jam 7 sampai jam 8 sudah masuk, meningkatkan diri dulu, belajar dulu. Saya harus melakukan silent, meditasi, pernapasan mindful, afirmasi, saya mau, saya bisa, saya sukses. Visualisasi apa yang dimau, bagaimana omsetnya nambah, bagaimana dia karirnya melejit, bagaimana income-nya dia melejit, visualisasi. Kemudian exercise, mulai exercise 10 menit olahraga bersama jumping jack, plank, kemudian clothing. Jadi kemudian reading 10 menit, 15 menit, 1 jam pertama sudah dilakukan untuk meningkatkan diri. Scribing, menulis cita-citanya, menulis prinsip-prinsip hidupnya, menulis hasil renungannya dia, 1 jam meningkatkan diri. Nah, tapi lebih dari itu, kalau perusahaan mau sukses, bukan hanya sekedar training juga. Nah ini loh ya. Jadi saya tanya, mau ditingkatkan di bidang apa? Oke. 1 di bidang servis, yang kedua penjualan landing, ketiga penjualan yang namanya fundingnya. Oke, kalau saya bilang kalau 3 ini Anda mau sukses, Anda harus punya 3. 1 SLA, Service Level Agreement. Level Agreement itu misalnya ukurannya apa? Jadi standar-standarnya apa? Kalau ada orang mau pinjam utang, kenapa BPR Lestari dengan bunga yang lebih tinggi dari bank-bank swasta karena dia beliaunya BPR, tapi aset bisa jadi 7,5 triliun, ya jelas dia punya service level agreement. Jadi kalau ada orang minta kredit, itu dalam 1 hari sudah dijawab, ya atau tidak. Loh ya, gampang tau gitu aja kok susah. Karena kalau di bank-bank swasta, apalagi di bank pemerintah, waduh mohon maaf bank pemerintah kalau jadi standarnya kalau Anda tidak punya standar, bunga Anda lebih murah pun bisa kalah loh dengan orang yang ngasih utang bunga lebih tinggi. Itu buktinya BPR selamat. Jadi harus punya standar ya, Pak Tung ya. Punya seperti apa standarnya? Yang kedua, harus punya rapot. Rapot itu jadi teknik memberi rapot ini penting. Jadi kalau Anda mau juara di dalam bisnis, Anda harus mempunyai rapot untuk karyawan Anda, punya rapot untuk cabang-cabangnya, dan rapot itu juara 1, 2, 3-nya siapa Anda harus tahu. Walaupun mungkin tidak disebutkan, kalau misalnya di juara 1, 2, 3 tidak perlu disebutkan, tapi kalau bisa disebutkan lebih better gitu ya. Juara 1, sekian, 2, 3. Average-nya berapa, Anda berapa. Okay. Nah, kemudian
Jadi setelah kita tahu para juara, ulangi ya, punya standar, punya rapot. Kalau dengan ada rapot ketahuan juaranya tuh, betul kan? Betul. Ya, jadi tahu hasilnya. Ya. Pembinaannya apa? Nyontek para juara. Jadi ini jurus ketiga untuk menang dalam kehidupan. Anda cari orang-orang yang lebih sukses dibanding Anda. Tidak perlu nyinyir terhadap orang yang lebih sukses. Kalau ada nyinyir kan Anda mata lalat. Mata lalat namanya ya, oke. Iya, mata lalat namanya. Oh ini. Sekali lagi, orang sukses pasti punya kelemahan. Orang sukses juga punya hal yang kurang bagus. Daripada Anda jelek-jelekin mereka supaya Anda merasa menang. Dia sukses tapi keluarganya berantakan. Mending miskin seperti saya tapi keluarganya harmonis. Mending Anda kaya dan keluarganya harmonis pakai dan. Yang jelek untuk goblok. Mohon maaf. Kebacut. Biasa kalau seminar saya sering gini. Mohon maaf. Karena gitu. Jadi sometimes kadang mohon maaf sekali lagi ya, mohon maaf, minta ampun. Karena kadang saya ngomong gitu untuk menyadarkan orang. Jadi 3 resep sukses tadi ya, bukan 3 resep sukses. 3 untuk cara jadi juara, punya goal jadi juara, spesifik, positif, tertulis dan menarik. Yang kedua punya alasan sangat kuat. Why? Why-nya itu bukan untuk Anda, tapi untuk demi orang-orang yang Anda cintai. Yang ketiga adalah belajarlah dari yang sudah terbukti berhasil. Mungkin yang terbukti berhasil ada kelemahan, tapi sudahlah. Kelemahan kita untuk ngaca supaya kita tidak ikut-ikutan. Semua orang punya kelemahan, sudahlah. Mata lebah atau mata lalat mau nyari tai atau nyari sari madunya, ya tai dihindari mau boleh, tapi kemudian kita cari sari madunya. Dia yang hebat di mana kita contek. Yang jelek-jelek, yang tidak halal, tidak ini, tidak usah diikut-ikutin gitu loh ya. Nah ini baru Anda akan menjadi dahsyat luar biasa. Oke, baik. Pak Bung tadi mengatakan yang ketiga ya, belajar dari yang terbaik. Nah, apanya yang kita pelajari dari mereka? Apakah setiap artinya kemampuan mereka itu make sense atau cocok kalau kita terapkan di dalam diri kita? Misalkan cara dia berbisnis, cara dia ini, apakah itu pas kalau misalkan diterapkan di dalam diri kita? Kan banyak orang yang berpikirnya itu kan dia mah cocok buat dia gitu ya. Bagaimana dengan saya? Nah, bagaimana saran dari Pak Tung? Silakan. Keren banget, pertanyaannya sangat detail nih. Kak Ola ini sudah mulai jagoan nyontek ini. Jadi, gitu ya, caranya nyontek bagaimana? Nah ini keren Kak Ola. Jadi ada 3 hal yang harus kita contek. Yang nomor 3, bukan tidak penting, tapi nomor 3, berarti kalah penting dengan nomor 2, nomor 1. Yaitu strateginya dia, urut-urutan caranya. Caranya beda, hasilnya beda. Ketika saya belajar dari mahasiswa teladan tahun lalu, karena saya punya goal jadi mahasiswa teladan, gitu ya. Saya main ke tempat mahasiswa teladan yang tahun-tahun lalu, ternyata, strateginya beda, hasilnya beda. Saya bilang, kok kamu bisa indeks prestasi A? Saya ini sudah belajar jauh lebih giat, tapi kok tetap tidak bisa nih. Dia jawabannya sederhana, kerjakan soal-soal tahun lalu. Lah saya nyari soal-soal tahun lalu itu tidak ketemu. Lah terus gimana saya bisa? Saya nyontek strateginya dengan detail. Dia jawabannya gampang, traktir aja TU-nya. Tata usahanya kamu traktir, ajak makan gado-gado gini, terus kasih duit yang agak berlebih, tolong bantu fotokopi soal-soal tahun lalu. Loh, itu halal toh? Ayo, halal atau nggak halal? Iya. Fotokopi soal-soal tahun lalu loh, bukan soal tahun ini loh. Bukan yang Anda ujian, menurut saya halal. Anda traktir juga membahagiakan orang. Betul toh? Minta bantuan fotokopi, Anda ngasih duit lebih, ya itu membuat amal Anda. Tapi kan Anda bukan nyogok untuk cari soal yang akan keluar. Tapi soal-soal tahun lalu menurut saya halal. Nah, tapi jurus detail ini saya tidak punya. Akibatnya waktu di semester pertama, indeks prestasi saya 2,3. Walaupun 2,3 termasuk paling tinggi di angkatan, karena waktu itu pelit sekali. Halo, Fakultas Hukum UNS itu ya. 3,1 mahasiswa teladan nomor 1. Indeks prestasi 3,1. Tapi sekali lagi, tapi kembali lagi, yang jurus ketiga ini, Anda contek strategi urutan detailnya seperti apa. Saya juara masak nasi goreng. Waktu saya lagi sebelum lomba, saya belajar dari juara 1, 2, 3 tahun lalu. Ternyata malam hari besok lomba, saya masak nasi goreng gosong. Saya telepon yang juaranya, lu kok gosong? Ya enggak ngerti. Terus, lah kamu kesini ya saya kesana, masak goreng. Ya Pak Tung, masak nasi goreng enggak boleh kecap manis duluan. Kalau kecap manis digosong, lah dulu kamu enggak nanya. Jadi kebalik, tidak. Goreng aja bisa masak nasi goreng. Coba Anda kecap manis duluan. Gosong enggak? Gosong lengket. Saya enggak ngerti, saya enggak tukang masak. Tapi akhirnya jadi tahu, jadi tukang masak juga. Karena belajar dari para juara gitu loh ya. Nah, kemudian yang Anda contek nomor 2 adalah ceritanya.
Kenapa kok bisa jadi langsing? Perhatikan, cerita orang yang sukses dari gemuk jadi langsing beda sekali yang gemuk dan tetap gemuk. Untuk yang gemuk tetap gemuk ceritanya gimana? Lah papa mama saya gemuk. Coba mama blame, excuse, and justify. Saya keturunan orang gemuk. Daripada saya lapar sakit yang penting makan. Ya kayak sekarang kan dalam era COVID ini kan banyak sekali toh yang daripada ini sudahlah makan sebanyak-banyaknya. Ya makan ya enggak apa-apa makan. Tapi ya kalau gemuk kan kemungkinan matinya lebih banyak kalau Anda kena COVID gitu loh. Ayo data membuktikan loh. Saya ini pakai Tabayun juga boleh buktikan data. Tapi sekali lagi begini teman-teman. Nomor 2 itu ceritanya yang Anda contek. Cerita apa? Kok dia bisa? Kok dia mau? Banyak nggak orang daftar fitness dan tidak pernah datang? Iya sih Pak, karena dilarang. Oke lah, apa boleh buat. Tapi sekali lagi, banyak orang, saya nggak punya alat fitness. Tapi kenapa ada orang tidak punya alat fitness dan tetap bisa olahraga? Why? Kenapa why? Halo, gitu ya. Karena cerita kita. Ya. Cerita yang akan pada diri sendiri bisa. Contohnya. Cerita bagaimana dia bisa ya, contohnya ditahan dulu Patung, kita akan jeda untuk satu sesi yang terakhir ya. Kalau ini makin seru ya obrolan kita akan jeda sebentar ya. Kita masih akan terus membahas mengenai bagaimana menjadi juara dalam bisnis, dalam karir, sekolah dan juga kehidupan. Kami jeda untuk satu sesi yang terakhir. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Kebersihan sangat penting untuk memastikan tubuh dan lingkungan kita tinggal dan bekerja itu sehat, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Cara lama membersihkan yang kotor sering tidak maksimal dan memicu perkembangbiakan virus dan bakteri. Dibutuhkan alat pembersih yang mumpuni berbasis teknologi. Dan kini, kawan lama sebagai pemegang lisensi Nilfish menghadirkan produk-produk Nilfish yang berkomitmen sebagai cleaning solution, aman dan maksimal dalam membersihkan. Seperti apa produk-produk cleaning Nilfish di Indonesia dan apa saja keunggulannya, lalu bagaimana promonya di akhir tahun? Simak bahasanya dalam Smart FM Radio Talk Selasa 14 Desember mulai jam 8 pagi di Smart FM. Pastikan Anda menyimaknya dan dapatkan solusi kebersihan untuk kesehatan maksimal. Smart FM, Business and Inspiration. Semua serba berubah. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai dengan Smart E-Commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat memasuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa ada nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Listener dan juga sahabat yang bergabung, saya ingin menyapa Anda yang ada di Makassar, Manado. Selamat pagi buat Anda semuanya. Anda yang ada di Banjarmasin dan juga Balikpapan ya. Kemudian Anda yang ada di Medan, Pekanbaru, Palembang. Kemudian Anda yang ada di
Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Banten, dan sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kami mengajak Anda pagi hari ini untuk menyimak satu sesi yang terakhir ya, dalam perbincangan bersama dengan Mbahnya Dahsyat. Kita membahas mengenai topik menjadi juara dalam bisnis, karir, sekolah, dan juga kehidupan. Ada yang menarik yang disampaikan oleh Patung tadi ya, 3 kunci atau 3 prinsip untuk menjadi juara. Goalsnya pasti jelas nih ya. Jadi hidup tanpa goals itu kayak mungkin hidup atau kayak sayur nggak pakai bumbu ya, atau kita jalan kemana nggak pakai tujuan mau kemana gitu, muter-muter jadinya. Kemudian yang kedua, why ya, alasan yang kuat kita mau menjadi yang terbaik. Ini mungkin ingat hukum bahwa nikmatnya apa, sengsaranya apa. Dan yang ketiga, belajar dari yang terbaik. Persoalannya, oke, kan ini selalu ya banyak dalam kesempatan Patung mengatakan belajar dari yang terbaik. Penasaran kan, apanya yang kita mesti pelajarin dan gimana? Nah, tadi Patung juga menyampaikan ada 2 nih. Urut-urutannya secara detail deh ya, kita lihat, kita pelajari, bahkan kita itu copy untuk kita lakukan juga. Kemudian ceritanya bagaimana dia bisa. Nah, gimana sih Patung kita bisa bukan cuma, artinya kita menyimak cerita dia bagaimana bisanya, how-nya, kok itu bisa berpengaruh kepada kita, Patung? Mohon penjelasan lebih lanjut. Prinsip saya kalau menjadi juara, menang itu mudah karena lawannya sedikit. Jarang orang yang mau baca 2 menit sebelum kuliah kan begitu ya. Sangat jarang orang yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah masih mau membaca lagi. Lebih jarang baca yang bermanfaat. Baca novel mah banyak. Novel boleh nggak? Boleh, memperluas wawasan juga. Jadi vocabulary kita juga meningkat, cara kita bercerita nanti juga lebih baik. Tetapi juga perlu buku-buku yang bermanfaat. Ada yang masih baca buku nih, gitu ya. Kapan Anda terakhir baca buku? Semalam saya baca 2 buku. 5 Love Language saya baca luar biasa, 7 Spiritual Success dari Deepak Chopra juga saya baca, Gary Chapman, itu saya baca 2 buku semalam. Anda berapa? Ayo. Tapi bukan masalah menang kalah kok. Tetapi sekali lagi Anda jadi ceritanya begini teman-teman. Jadi ceritanya apa? Banyak orang baca buku, aku tidak suka baca. Ketika Anda sudah ngomong, saya tidak suka baca, selesai Anda tidak suka baca. Anda, kalau saya bilang, omong kosong tai kebu, Anda tidak suka baca. Tidak percaya, coba saya kasih buku, Anda pasti senang baca. 36 jurus Kama Sutra dan foto-fotonya. Ciuman, lo ilmunya tuh banyak sekali. Ada French kiss, Anda kan tahu, French kiss. Seoul kiss, Anda pernah tahu? Cara berciuman Seoul kiss, yang mencabut nyawa. Itu ada ilmu-ilmunya, loh, gitu ya. Jadi baca, nonton YouTube penting nggak? Penting. Tapi YouTube yang bermanfaat. Boleh nggak nonton yang lucu-lucu? Boleh. Yang seger-seger? Boleh. Yang Anda tertarik? Boleh. Tetapi cari yang mempunyai manfaat buat diri Anda, meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri lah gitu loh ya. Dan kemudian ini yang terakhir ya, last but not least, sekarang nomor 1. Masih ingat kalau nyontek, urut-urutannya seperti apa? Ceritanya dia kepada diri sendiri seperti apa? Nah yang nomor 1, contek emosinya. Bukan hanya sekedar ceritanya, tapi cerita yang membangkitkan emosi. Itu nomor 1. Oke. Kenapa Anda begini? Patung, kenapa Patung pulang ke Solo begitu ya, berhari-hari di Solo? Ya, mama saya umur 84 kan begitu ya. Sudah tekanan darah drop, sempat kena COVID juga. Waduh. Terus kemudian yang ini pendarahan ada buntut di otak, di desa, benar-benar bawah. Jadi ya masa-masa harus take care my mother kan gitu ya. Kapan lagi jadi? Nah terus Patung kok berani? Nanti kalau mau nularin COVID lagi mungkin tetap. Tapi kembali lagi saya kan protokol kesehatan. Selain protokol kesehatan di mana-mana. Ada semprotan. Nah selain itu satu lagi pertimbangan saya, mama saya sudah kena COVID. Jadi mungkin kena COVID, tapi kemungkinan dan sudah vaksin 2 kali. Jadi mungkin nggak kena COVID, ya mungkin vaksin 2 kali kena COVID, tapi kemungkinan lagi sekarang kena COVID ya tetap ada, tapi mestinya lebih kuat, lebih bagus daripada enggak. Lebih baik kasih sayang saya tunjukkan daripada saya takut-takut terus. Dulu saya sangat takut, ketemu mama saya dulu setiap bulan saya pulang. Begitu dalam masa COVID, saya setahun pulang ke Solo cuma 2 kali, padahal setiap bulan itu sekali 2 kali begitu ya. Kan takut mama saya ketularan. Begitu mama saya sudah ketularan, dan saya sendiri ya juga veteran, istri saya kena, anak saya kena, jadi sudah veteran, ya ini kalau dites secara antibodi jauh lebih tinggi, mungkin nggak kena varian lain berbahaya, tetap mungkin, makanya tetap harus hati-hati. Waspada.
bukan berarti kayak saya hari ini. Sampai hari ini pun saya belum nyium mama saya. Cuma saya pegang begini. Dulunya enggak pernah megang, berarti 4 hari bersama enggak megang loh. 5 hari saya baik-baik, saya tidak demam, jasa protokol, mama saya kayak gini baru. Saya kalau megang kaki saya berani, saya pijetin setiap hari pegangin. Pak tuh kok pijetin kaki? Karena enggak berani megang yang lain. Karena nanti dia pegang ini ketularan. Sudah protokol ya, pijetin kaki setiap hari, sehari 2 kali, 3 kali. Jadi supaya mama saya mendapatkan kasih sayang. Tapi sekali lagi, alasan apa? Jadi ceritanya apa sehingga orang tadi mau melakukan? Contoh, ada orang dari gemuk jadi langsing. Dia bilang, kenapa? Ya saya menjelang umur Pak Tung. Kalau nanti saya tidak langsing, nanti suami saya malah ke kanan ke kiri, bagaimana? Jadi lebih langsing. Nah ini kan ada samping yang alasan sangat kuat. Ada orang yang, kenapa sih kamu mau kerja? Nah, ada orang bilang, Pak Tung kalau bisnis sendiri itu enak ya. Kalau sudah sukses enak. Kalau pada waktu merintis ya rasain gitu ya. Anda kerja jam 9 sampai jam 5. Orang bisnis sendiri ya bangun jam 4, tidurnya jam 2 pagi bisa. Kerjanya lebih gila dari yang Anda bayangkan gitu ya. Tetapi balik lagi, Anda mau selama-lamanya kerja sendiri juga, atau Anda mau membuat sistem urutan tata cara kerja sehingga bisnis Anda bisa jadi champion. Nah kalau dari saya tadi ya, ketika saya sudah nyontek. Nah nyontek ini kita buatkan template-nya sehingga contoh anak-anak perusahaan saya itu karyawan kemarin bisa closing, waduh perusahaan AC besar untuk sosial media pakai perusahaan saya 800 juta baru 3 bulan. Dulu kalau cari customer yang cari tong disewaringin Peter Kohar partner saya mendadak, terus kemudian direktur marketing yang lain tidak bisa. Sekarang kita buat apa? Siapa yang bagus? Sekali lagi kata-kata ini penting sekali. Ilmu nyontek. Orang sukses, sekali sukses bisa jadi beruntung semata. Nah ini kata-katanya dengerin. Tapi kalau dia sukses berkali-kali, sudah pasti bukan beruntung semata. Orang yang sukses berkali-kali, pasti punya strategi. Dan orang yang sukses berkali-kali, meninggalkan jejak. Nah, ini kita buatkan template. Oh, cara presentasinya. Banyak orang bilang, oh ya enggak bisa Pak Tung, itu posturnya lain. Ini kan kemarin sore, ya ini direktur marketing. Oh, kalau gitu semua direktur aja. Ya semua direktur loh. Kalau direktur, semua mulai hari ini direktur. Lu gajinya naik? Enggak lah, lu gaji enggak naik. Nanti komisinya tetap kalau Anda berhasil closing lebih tinggi. Tapi sekali lagi, oh ternyata kalau gelar besar itu pada waktu ngomong lebih dihargai. Oh kalau gitu semua direktur, semua GM. Lah terus, lah yang ini gimana? Senior GM. Di atas senior chief senior GM. Di atas chief director kan gitu toh. Jadi semua pangkat itu ternyata berpengaruh pada waktu untuk pertama kali presentasi. Oke, nice. Yang kedua, template-nya, surat yang dikirim, dia caranya pendekatannya gimana? Kita buatkan template sehingga template itu apa sih? Sistem kerja, urutan tata kerja, WhatsApp bunyinya gimana, kalau telepon gimana, role play cara presentasi ngomongnya gimana. Role play bukan hanya sekali, role play sampai bisa. Sekali lagi, role play sampai bisa. Ya. Pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Pasti ada orang nanya, Pak Tung belajar public speaking gimana sih? Repetition is mother of all skill. Saya ngomong kepada bantal, kepada kucing, kepada siapapun. Saya zaman dulu pernah ditilang polisi, saya juga ngomong sama polisinya panjang lebar, padahal belum jadi pembicara. Terus kemudian polisi ngomong, Bapak pembicara, lu kok tahu? Lah saya nilang malah dikomentari, malah dikuliahin panjang lebar begini. Oke silakan gitu. Tapi sekali lagi, praktis. Anda ngomong sama siapapun yang mau dengarkan, tidak ada yang mau dengerin, ngomong masih ingat pada kucing Anda malas dengerin, ngomong sama bantal. Oke, baik, betul. Jadi dahsyat luar biasa. Waduh, jam 7.58 rek gitu ya. Oke, baik Pak Tung, cara menyonteknya sudah mulai kegambar. Tapi dari semuanya itu untuk menutup perbincangan kita Pak Tung, Pak Tung banyak sekali membaca buku ya, mendapatkan banyak ilmu dan sebagainya, membungkus apa yang tadi sudah Pak Tung sampaikan gitu. Apa yang harus kita ingat ya ketika kita dalam proses mau ya menuju juara itu kan kadang-kadang ada godaan, udahlah capek, udahlah kayaknya nggak mungkin gitu. Apa yang bisa kita lakukan Pak Tung? Jadi untuk memotivasi kita masih ingat kata-kata menang itu mudah karena lawannya sedikit. Sangat sedikit orang yang mau bangun lebih pagi, sangat sedikit orang yang mau baca buku, sangat sedikit orang yang berani kenalan. Saya mau kok jadi orang yang sedikit yang menikmatin banyak hal. Karena banyak orang yang mohon maaf ya kalau kita mau ngomong deh uang beredar ya, makanya 1% orang di Indonesia menguasai 69% uang beredar, 1%.
5% orang di Indonesia menguasai 89% uang beredar. Anda tidak usah ngirik sama orang itu, Anda terinspirasi. Karena mereka yang bayarnya tentu saja. Tahukah Anda 1% orang di Indonesia itu membayarnya berapa persen dari seluruh bayar pajak yang dibayarkan, kan gitu loh ya. Jadilah orang yang sedikit itu ya. Baik, Pak Pung, kita tutup perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk pagi ini ya Pak Tung. Sehat-sehat, selamat sampai kembali ke Jakarta nanti dari Solo, dan salam kami, salam hormat untuk Ibunda tercinta di Solo ya. Dan Smart Listener, ini akhir dari kebersamaan kita. Semangat untuk Anda semuanya, walaupun jadi yang sedikit, tapi kita pasti gak akan jadi juara. Kami pamit, Cela Nurlija. Tung Desem Paringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Brought to you by Smart FM Network. Tepat pukul 9. Daripada menghitung kesulitan Anda, cobalah menjumlahkan berkat-berkat yang telah Anda terima.